Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, panggilan Iqbal. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, pengertian, dan cara Allah menurunkan Al-Quran serta nama-nama Al-Quran dan fungsi Al-Quran. 1. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah pada tahun 600 sebelum Masehi, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun, yang dimana Allah menurunkan Al-Quran selama 23 tahun kurang lebih, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Untuk jumlah Al-Quran sendiri ialah 30 juz dan 114 surat dan 6.200 ayat. Untuk jumlah ayat tersendiri pada saat ini masih terdapat perbedaan dari beberapa ulama, tapi 6.200 ini saya dapatkan dari Kemenak, situs dari Kemenak. Pengertian Al-Quran sendiri ialah Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan. Menurut istilah, ialah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui redaksi Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana kita gunakan pada saat ini atau yang kita baca pada saat ini, yang sebagaimana juga digunakan oleh umat Islam sebagai pedoman hidup. Yang ketiga yaitu nama-nama Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa nama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 nama Al-Quran, yaitu 1. Alkitab, yang kedua Al-Huda, yang ketiga Al-Furqan, dan keempat Asy-Syifa. Alkitab sendiri mempunyai arti sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, kitab ini tidak ada keraguan. Yang ketiga yaitu nama-nama Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nama-nama Al-Quran. Yang akan saya bahas yaitu Al-Quran sebagai Alkitab, yang kedua sebagai Al-Huda, Al-Furqan, dan Asy-Syifa. Al-Quran sebagai Alkitab terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab ini tidak ada keraguan kepadanya. Dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka yang beriman. Al-Quran sebagai Al-Huda yaitu sebagai petunjuk, yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Yang ketiga yaitu Al-Furqan, yang artinya pembeda, yang tertuang dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1, yang artinya Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang keempat yaitu Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya sebagai obat, sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai obat. Yang keempat yaitu cara Allah menurunkan Al-Quran. Menurut Syekh Safiyur Rahman, ada 7 cara Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu mimpi yang hakiki atau benar. Yang kedua, melalui bisikan jiwa dan hati Nabi tanpa dilihatnya. Yang ketiga, malaikat muncul di hadapan Nabi. Yang keempat, wahyu datang menyerupai gemerincing lonceng, seperti gemerincing lonceng. Yang kelima, malaikat melihatkan rupa aslinya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, wahyu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara langsung, sebagaimana yang kita tahu dengan malam Mi'raj. Ketujuh, Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Itu menurut Syekh Safiyur Rahman. Yang terakhir, fungsi Al-Quran. Al-Quran mempunyai fungsi yang sangat banyak, yaitu sebagai pengganti kedudukan kitab dari sebelumnya. Yang kedua, sebagai wasit atau petunjuk bagi kita umat Islam untuk menjalani kehidupan di dunia. Yang ketiga, sebagai pedoman atau petunjuk hidup bagi kita. Karena
Al-Quran sendiri mempunyai banyak kisah dan banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari sana. Dan juga di sana juga terdapat berbagai kisah-kisah inspiratif dari para nabi terdahulu. Nah, sebagaimana kisah tersebut yang kita tahu sangat banyak manfaatnya bagi kita bersama. Dan juga Al-Quran juga dapat kita gunakan sebagai obat bagi orang lain di dunia.